Selamat datang di penelusuran mendalam kali ini. Kita akan menyelami materi yang Anda kumpulkan nih, tentang seni memahami orang lain dan ya gimana caranya berinteraksi lebih efektif gitu. Misi kita kali ini, kita ekstrak ya intisari paling berharga dari catatan dan artikel Anda ini, biar Anda semua bisa lebih mahir lah dalam menjalin hubungan. Ada satu ide inti nih yang kayaknya sering banget muncul di materi Anda. Mungkin kedengarannya agak gimana ya, belak-belakan tapi penting banget. Yaitu tindakan manusia itu seringnya ya didorong oleh kepentingan diri sendiri. Kayak selalu ada pertanyaan di kepala orang, secara sadar atau nggak sadar, apa untungnya buat gue atau apa untungnya buat saya, gitu kan. Salah satu artikel yang Anda kasih itu malah nyebutnya gravitasi personal. Keren juga istilahnya. Jadi kayak semua keputusan ketarik ke situ. Betul sekali. Dan penting nih buat kita lihat ini bukan sebagai pandangan sinis gitu, tapi lebih ke pemahaman yang realistis aja soal sifat dasar manusia ya kan. Seperti yang ditekankan juga di beberapa catatan Anda, menerima kalau orang lain itu ya wajarlah paling fokus ke diri mereka sendiri. Itu justru jadi fondasi buat bangun jembatan komunikasi. Justru dengan paham gravitasi personal ini, kita bisa mulai nyambung secara otentik gitu. Oke. Jadi gimana nih caranya kita menerapkan pemahaman dasar ini ya di interaksi sehari-hari? Salah satu poin paling praktis dari ringkasan yang Anda buat, itu soal fokus dalam percakapan. Itu menarik sih. Iya, ini menarik banget. Logikanya kan gini, kalau orang lain secara alami tertarik pada diri mereka sendiri, berarti ya subjek favorit mereka adalah ya diri mereka sendiri. Nah, materi Anda itu cerdas banget ngasih saran, pergeseran bahasa yang simpel. Kurangin deh kata saya, aku, milik saya, terus perbanyak kata Anda atau milik Anda. Coba deh ajukan pertanyaan tentang pengalaman Anda, pendapat Anda, perasaan Anda, gitu. Oh, jadi kayak kita ngarahin lampu sorot ke mereka gitu ya? Biar mereka yang jadi bintang di obrolan itu. Catatan Anda nyebutin ini bisa secara dramatis naikin daya tarik interpersonal kita. Bener juga ya? Dan ini bukan sekedar trik loh, ini nyentuh kebutuhan psikologis yang lebih dalam, yang juga disinggung di riset yang Anda kumpulkan itu. Keinginan dasar buat merasa penting dan diakui. Ini salah satu motivator paling kuat loh di balik tindakan manusia, mau itu yang baik atau yang ya kurang baik. Jadi mengakui dan memenuhi kebutuhan ini pada orang lain itu jadi kunci pengaruh positif. Nah, disinilah kita punya kekuatan besar ya kan? Materi Anda tuh ngasih beberapa cara yang spesifik banget. Dan bisa langsung kita praktekkan buat bikin orang merasa dihargai. Bukan hal-hal gede, tapi justru tindakan-tindakan kecil yang dampaknya gede. Benar. Yang pertama dan kayaknya paling utama nih ditekankan berkali-kali di sumber Anda. Dengarkan. Tapi dengerinnya yang benar-benar ya, sungguh-sungguh. Bukan cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Tapi memahami. Kalau enggak, pesan yang nyampe ke lawan bicara itu, ya Anda enggak penting buat saya. Gitu. Terus kasih pujian yang tulus dan spesifik. Jangan basa-basi doang. Ada lagi nggak? Saya ingat kayaknya ada daftar gitu di catatan Anda. Tentu. Gunakan nama mereka. Ya, secara wajar aja dalam percakapan. Itu kayak musik di telinga mereka loh. Pengakuan personal gitu rasanya. Terus, jangan motong pembicaraan mereka. Biarin mereka selesai dulu ngomongnya. Ini nunjukin kita hormat sama perspektif mereka. Oh iya, saya juga ingat ada poin soal jeda sebelum jawab. Itu gimana tuh maksudnya? Iya. Itu detail yang bagus tuh dari salah satu artikel Anda. Jadi, berhenti sejenak sebelum menjawab itu ngasih sinyal kalau kita beneran mikirin apa yang mereka bilang. Bukannya kita cuma nunggu giliran buat ngomong aja gitu. Kelihatan lebih menghargai. Terus juga hal-hal nonverbal kayak mengangguk pas mereka lagi ngomong. Atau kalau lagi dalam kelompok nih, pastiin kita ngasih perhatian visual ke semua orang. Jangan cuma ke satu orang aja. Ada contoh menarik tuh di materi Anda soal rapat tim yang dinamikanya bisa berubah total cuma gara-gara pemimpinnya mulai sadar ngelakuin kontak mata dan ngangguk ke tiap anggota tim. Wow, jadi tindakan-tindakan kecil kayak gini tuh ngirim sinyal yang kuat ya. Saya lihat Anda, saya dengerin Anda itu penting. Semuanya balik lagi ke prinsip awal tadi ya, mengakui fokus alami orang ke diri sendiri dan ya menghargainya. Persis, tiap tindakan itu kayak validasi kecil gitu. Validasi atas keberadaan dan nilai mereka di mata kita. Oke, jadi mari kita rangkum nih intisari dari materi Anda ini buat pendengar kita ya. Pertama, ya terima aja kenyataan kalau kepentingan diri sendiri itu penggerak yang kuat. Gak usah denial. Kedua,
Pas komunikasi, jadiin lawan bicara itu pusat perhatian. Fokus ke Anda. Ketiga, secara aktif nih, pakai kekuatan kita buat bikin orang merasa penting. Lewat tindakan nyata kayak dengerin aktif, muji yang tulus, pakai nama mereka, nggak motong omongan, kasih jeda sama bahasa tubuh yang suportif. Betul. Ini semua pramprek yang ampuh banget buat bangun hubungan yang lebih baik. Itu yang ditekankan terus di materi Anda kan? Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal buat Anda renungkan lebih lanjut. Setelah kita paham betapa kuatnya kebutuhan orang lain buat merasa penting dan gimana cara memenuhinya, coba deh balikan lensa itu sebentar ke diri sendiri. Gimana kesadaran soal kebutuhan Anda sendiri untuk merasa penting itu mempengaruhi cara Anda berinteraksi dan bereaksi sama dunia di sekitar Anda. Kenal nggak sama kebutuhan itu dalam diri sendiri? Mungkin itu langkah selanjutnya. Wah, pertanyaan reflektif yang bagus banget buat dibawa pulang nih. Sekian dulu ya penelusuran mendalam kita kali ini yang kita gali dari materi Anda. Semoga wawasan ini bermanfaat ya buat Anda semua. Oke, selamat datang di sesi Deep Dive kita lagi ya. Kali ini kita mau bedah materi sumber yang Anda bagiin soal interaksi dan kesan pertama nih. Kelihatannya ringkas tapi wah isinya daging banget soal trik psikologi. Jadi misi kita kali ini apa ya? Mau coba ekstrak intisarinya aja yang paling penting biar bisa langsung Anda pakai buat ningkatin cara koneksi sama orang lain. Siap ya? Mari kita bongkar. Siap. Intinya sih, kita coba pahami psikologi simpel di balik interaksi ya. Kenapa kadang kita ngerasa klik sama orang, tapi kadang kok gagal total? Nah, materi ini fokusnya ke sana. Gimana kita bisa secara sadar gitu ya, ngebentuk persepsi orang lain, mulai dari detik-detik awal ketemu. Oke, nah ini ada satu poin awal yang langsung bikin saya mikir nih. Sumber ini bilang sebisa mungkin hindari perdebatan. Padahal kan biasanya kita mikir argumen logis itu penting ya. Kok ini malah disuruh hindari, gimana tuh? Ya, jadi perspektif yang menarik ya. Jadi argumen di sini tuh perdebatan itu sebenarnya jarang banget loh ngubah keyakinan orang. Bener-bener jarang. Oh iya? Malah seringnya cuma bikin orang jadi defensif. Kayak ada respon lawan atau lari kecil-kecilan gitu di alam bawah sadar. Jadi pintu buat persuasi itu ketutup. Mau selogis apapun argumen Anda. Gitu ya. Nah, pertanyaannya jadi gini, Anda itu lebih pengen ngerasa paling benar atau pengen hubungannya tetap adem ayem? Seringnya milih damai itu ya lebih strategis buat hubungan jangka panjang. Masuk akal sih menghindari benteng emosional itu ya. Terus gimana kalau situasinya kita yang jelas-jelas salah? Kan sumber ini bilang langsung ngaku aja. Tapi apa itu nggak kelihatan lemah gitu? Justru, nah ini dia. Justru sebaliknya, menurut sumber ini, ngaku salah dengan cepat dan tulus itu malah sering dilihat sebagai tanda, kekuatan dan integritas. Oh, oke. Ini malah ngebangun kredibilitas, bukan ngeruntuhin. Orang cenderung lebih respek sama orang yang jujur kayak gitu. Sip. Oke, dari soal konflik kita geser nih ke momen yang katanya krusial banget. Detik-detik pertama ketemu orang. Sumber ini nekenin banget kesan pertama itu terbentuknya cepat banget, super cepat, dan susah diubah. Apa nih senjata rahasianya? Alat yang paling dasar, tapi juga katanya paling efektif ya. Itu senyum tulus. Senyum ya? Iya, tapi bukan senyum basa-basi ya. Senyum yang bener-bener kelihatan dari mata gitu. Tulus. Ini tuh langsung ngirim sinyal positif. Bikin orang lain ngerasa aman, nyaman. Bahkan ada klaimnya juga, ini bisa ngaruh ke fisiologi kita sendiri. Bisa ngeredain stres, terus bikin kita kelihatan lebih pede. Saya, katanya, kalau ketemu orang yang rada kasar atau nggak ramah gitu, respons terbaik itu bukan balas judes juga, tapi malah jadi lebih ramah dan kooperatif. Ini gimana ya? Kok kayaknya susah banget? Iya sih, benar. Ini perlu latihan sabar memang. Tapi logikanya gini, sikap yang nggak terduga kayak gitu, itu bisa mutus siklus negatifnya. Jadi keramahan yang konsisten di hadapan orang yang nggak ramah, itu bisa kayak melucuti senjata mereka, bisa ngubah dinamika pertemuan secara mengejutkan lah. Intinya kita ngendaliin frame interaksinya. Oke, ngendaliin frame ya. Nah ini nyambung ke ide yang menurut saya kuat banget nih. Kita itu sebenarnya ngajarin orang lain cara memperlakukan kita. Gimana tuh cara kerjanya menurut sumber ini? Konsepnya gini, perlakuan yang kita terima dari orang lain itu sering banget jadi cerminan cara kita memperlakukan diri sendiri. Ini nyambung banget sama
harga diri yang sehat. Harga diri ya? Iya, tapi bukan arogan ya. Maksudnya kesadaran yang realistis aja soal nilai diri kita. Kita setara kok sama orang lain. Nggak lebih baik, tapi juga nggak ada yang lebih baik dari kita. Nah, pas kita menghargai diri sendiri, orang lain tuh cenderung ngikutin. Oke, jadi fondasinya itu respect ke diri sendiri dan orang lain ya, setara. Terus soal kejujuran gimana? Kayaknya sumber ini nekenin banget soal keaslian ya? Tepat sekali. Ada peringatan keras banget soal pujian palsu. Atau janji-janji kosong gitu. Mungkin pas diucapin rasanya aman ya. Iya, biar cepet gitu ya. Nah, tapi dalam jangka panjang itu justru ngerusak kepercayaan. Keaslian, ya meskipun kadang rasanya kurang nyaman gitu ya, itu fondasi hubungan yang kuat. Bener-bener fondasi. Sip. Dan satu lagi nih, larangan kerasnya, jangan pernah coba kelihatan bagus dengan cara ngerendahin orang lain. Kenapa? Ini bisa jadi bumerang gitu. Wah, ini jelas banget sih. Karena itu secara instan nunjukin kalau kita itu sebenarnya nggak aman sama diri sendiri. Oh iya, bener juga. Alih-alih kelihatan hebat, malah kelihatan kecil dan ya nggak etis aja. Ini ngingetin sama kayak aturan emas versi simpelnya lah. Kalau nggak ada hal baik buat diomongin, ya mending diem. Itu jauh lebih bijak dan ngejaga citra kita. Oke deh, jadi kalau kita coba rangkum inggrisarinya ya. Pertama, jadilah orang yang gampang setuju, tapi secara strategis ya. Terus kuasai beberapa detik pertama ketemu orang, pakai senyum dulu sama keramahan yang mungkin gak terduga, bangun harga diri yang sehat, dan selalu utamain keaslian deh dalam interaksi. Gitu ya? Iya, bener banget. Dan yang penting diingat, ini bukan soal pakai topeng atau jadi manipulatif, bukan itu. Ini lebih ke arah kita paham mekanisme psikologis dasar dalam hubungan antar manusia. Terus kita pakai pemahaman itu secara sadar buat bangun koneksi yang lebih positif, lebih bermakna. Nah, sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Coba deh pikirin, seberapa sering sih Anda secara sadar udah nerapin prinsip-prinsip yang kita bahas tadi dalam interaksi sehari-hari? Dan kira-kira ada nggak satu perubahan kecil aja mungkin soal cara senyum atau cara nanggepin kritik yang bisa Anda coba terapin mulai besok berdasarkan obrolan kita hari ini? Coba direnungkan ya. Oke, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita bedah materi dari Anda nih, yang fokus banget soal gimana caranya bangun koneksi yang kuat, sama gimana ngembangin kepribadian yang menarik gitu. Menarik. Kayaknya intinya tuh satu ya, kita mesti benar-benar paham apa sih yang sebenarnya bikin orang lain gerak, motivasi mereka gitu. Iya, memahami orang lain ya. Nah, misi kita sekarang nih, kita coba gali kiat-kiat praktisnya dari materi ini, supaya Anda bisa langsung pakai buat ningkatin hubungan interpersonal Anda. Siap. Oke, yang pertama nih, yang langsung kelihatan banget, itu soal cara connect. Tunjukin minat yang tulus. Tulus ya, kuncinya di situ. Iya, jadi cari tahu gitu, apa sih yang mereka suka? Mungkin lihat-lihat medsosnya bentar, terus jadiin obrolan. Tapi ini penting, harus beneran tulus. Setuju banget. Orang tuh bisa ngerasain loh kalau kita cuma pura-pura atau basa-basi. Nah, itu dia. Jadi sikap ramah, nyapa, mungkin ingat detail kecil kayak ulang tahun atau apa gitu. Gestur-gestur kayak gini penting banget. Apalagi kalau tulus. Dan ketulusan ini bukan cuma pemanis ya. Ini beneran fondasi buat bangun kepercayaan. Kalau Anda beneran peduli, orang lain tuh ngerasain kok. Energinya beda aja gitu. Iya. Jadi bukan sekedar sopan santun ya, tapi emang dari dalam gitu ya. Betul. Ini yang nanti jadi dasar buat pilar-pilar berikutnya yang ada di materi Anda juga kan? Oke, nah ngomongin pilar nih. Materi Anda ini nunjukin ada 3 elemen kunci buat kepribadian menarik. Ada penerimaan, terus persetujuan, sama apresiasi. 3P ya, penerimaan, persetujuan, apresiasi. Oke. Kita coba bedah satu-satu ya. Pertama, penerimaan. Maksudnya tuh, ya terima aja orang lain apa adanya, nggak usah berusaha ngubah-ngubah gitu. Walaupun mungkin kita nggak setuju atau berharap dia beda ya. Nah iya, misalnya nerima aja kalau cara kerja teman kita beda. Nggak langsung, harusnya gini dong. Gitu. Oke. Dan penerimaan ini efeknya gede loh. Ini bikin orang merasa aman secara psikologis. Kalau kita merasa diterima, kita kan jadi lebih lepas ya. Lebih jadi diri sendiri, nggak defensif.
Oh, jadi kayak buka pintu gitu ya buat koneksi yang lebih dalam? Persis, tanpa rasa diterima itu, ya susah mau deket beneran, temboknya masih tinggi. Oke. Lanjut pilar kedua, persetujuan. Ini bukan berarti kita iyain semua omongan orang ya, Bukan itu. tapi lebih ke gimana ya? Cari sesuatu deh dari orang itu yang bisa kita setujui atau kita puji. Tapi jujur ya, Nah itu, cari titik temu atau hal positifnya. mungkin idenya pas rapat oke, atau cara dia ngadepin masalah kemarin, wah keren. Atau ya simple aja selera humornya oke. Kalau kita sampaikan persetujuan ini, katanya sih ini memenuhi kebutuhan dasar manusia buat merasa diakui. Betul banget, persetujuan ini kayak validasi gitu. Kayak bilang, hey, aku lihat loh sisi baik kamu, aku hargai itu. Ini bisa jadi penyemangat yang kuat, bikin orang merasa dilihat, merasa kompeten. Asal tulus lagi ya kuncinya. Selalu. Kalau pujiannya kosong atau basa-basi doang, malah bisa jadi bumerang kan? Bener juga. Oke, pilar ketiga nih, apresiasi. Wah, ini di materinya disebut kayak kekuatan super. Haha, kekuatan super ya. Kenapa tuh? Katanya sih lebih dari sekedar bilang makasih. Tapi nunjukin rasa syukur yang spesifik dan personal. Oh, jadi nggak cuma makasih ya, gitu. Iya, misalnya benar-benar sebutin kontribusi spesifik anggota tim. Atau kirim ucapan makasih, mungkin ditulis tangan gitu abis meeting penting. Atau ya benar-benar luangin waktu dengerin pasangan cerita. Intinya tuh bikin orang rasa spesial dan usahanya dihargai secara nyata. Iya. Apresiasi yang spesifik dan tulus ini nyentuh kebutuhan kita akan, signifikansi. Pengen merasa berarti gitu. Nah, itu dia. Kalau Anda apresiasi detailnya, itu nunjukin kalau Anda tuh beneran perhatiin dan hargai usaha atau kualitas unik dia. Ini efeknya bukan cuma bikin senang sesaat, tapi bisa bangun loyalitas, bangun hubungan jangka panjang, baik personal maupun profesional. Jadi tiga ini, penerimaan, persetujuan, apresiasi saling mendukung ya. Iya, sinergis banget. Menciptakan lingkungan hubungan yang positif lah. Betul sih, tapi gimana ya terapinnya biar konsisten? Kayaknya perlu geser fokus yang lumayan gede nih. Betul. Ini sebenarnya inti dari empati dalam tindakan. Jadi tiap kali Anda interaksi, entah tujuannya mau ngajak orang, mau bangun koneksi, atau sekedar ngobrol biasa aja, coba deh latih diri buat aktif nanya dalam hati. Apa sih yang penting buat orang ini? Dia lagi butuh apa ya sekarang? Gimana caranya aku bisa bantu dia capai tujuannya? Atau bantu dia merasa lebih baik? Jadi geser dari aku mau apa ke dia butuh apa. Persis. Kesampingin dulu agenda pribadi kita sebentar, coba lihat dunia dari kacamata dia. Motivasi, pengakuan, pujian, semua alat tadi itu jadi efektif ya, karena nyambung sama keinginan dasar orang lain ini. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, intisari dari deep dive materi Anda ini, kunci sukses hubungan antar manusia itu ada di kemampuan kita buat tulus ngerti motivasi orang lain. Terus secara aktif bikin mereka merasa diterima, dihargai, diapresiasi, fokus utamanya kebutuhan dan sudut pandang mereka. Gitu ya? Tepat sekali. Udah dapat banget tuh intinya. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan di rumah yang nyambung banget sama obrolan kita. Oke, apa tuh? Kan tadi krusial banget ya, geser fokus ke apa yang mereka mau. Nah, tantangan terbesarnya itu mungkin bukan paham konsepnya, tapi nerusinnya secara konsisten. Iya juga ya, konsistensinya itu. Jadi pertanyaannya mungkin, gimana caranya Anda bisa terus-terusan ngelatih otot empati ini tiap hari? Terutama pas lagi capek, lagi stres, atau pas kita punya kepentingan pribadi yang kuat banget. Gimana caranya tetap bisa fokus ke orang lain, bahkan pas kondisi lagi nggak ideal. Nah, nemuin cara buat itu, mungkin itu ujian sebenarnya dari nguasain seni koneksi ini. Wah, pertanyaan bagus banget tuh buat direnungin. Oke deh, terima kasih udah nyimak deep dive kita kali ini. Semoga wawasan dari materi Anda ini ngasih perspektif baru ya buat bangun hubungan yang lebih oke lagi. Sampai jumpa!